Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nasruddin di channel Nasruddin GDK. Baik, kali ini kita akan bahas soal bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Oke, siap jujur ya, supaya kita makmur, supaya tidak ajur. Kita lanjut langsung saja, tidak usah berlama-lama. Seperti biasa, bahasa Indonesia itu banyak soal yang panjang. Untuk mensikapinya, kita langsung baca soalnya ya. Hal yang diungkapkan mengenai novel dalam teks tersebut berupa apakah kelengkapan, kekurangan, keunggulan, atau kelemahan. Baik, kita baca sebentar. Imajinasi pengarang mengingatkan baca pada penulis Abdullah Rahab yang suka mengangkat tema mistis dengan memunculkan hewan jadi-jadian. Namun Yonatan berhasil. Nah, di sini ada kata berhasil ya. Menceritakan hewan jadi-jadian yang diciptakannya adalah rekayasa. Hal ini menjadikannya sangat menarik. Nah, ada juga kata menarik. Ketika kalian menjumpai kata berhasil, menarik, sukses, itu biasanya ada pada keunggulan buku. Jelas ya, berarti di sini masuknya keunggulan buku. Jawabannya yaitu yang C ya. Kita lanjutkan. Nomor 2. Bagian buku di atas tertulis dalam bagian. Di sini jelas ya, ada judul, penulis, penerbit. Itu bagian dari identitas buku. Kalau identitas buku itu terletak pada pendahulu ya, pendahulu. Jadi jawabannya yang ketiga, identitas buku. Nomor 3. Unsur buku yang dianalisis pada kutipan teks tersebut adalah unsur buku. Di sini ada kata kunci ya. Memuat daftar pustaka yang berhubungan dengan isi buku sehingga kita bisa mendapat rekomendasi buku lain tentang cerpen untuk dibaca. Nah, kalau ada daftar buku yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis buku, itu dinamakan daftar pustaka ya. Tapi sebelum itu kita bahas satu persatu dulu ya. Indeks. Apa itu indeks? Indeks itu daftar subjek dan nama pengarang yang muncul dalam buku. Jadi kalau jamnya indeks bukan ya. Yang kedua, glosarium. Glosarium itu istilah yang penting dalam daftar wacana, teks, gambar, dan ilustrasi yang dilengkapi dengan penjelasan arti. Bukan juga. Sudah saya jelaskan tadi ya, siapa yang daftar pustaka. Karena di situ memuat daftar buku yang digunakan sebagai bahan rujukan. Memuat kata daftar pustaka. Baik, kita lanjut nomor yang 4. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Baik, di sini ada kata rumpang. Bagian rumpang yaitu bagian yang kosong. Biasanya ditandai dengan kurung kemudian ada titik 3. Itu bagian kosong. Ketika kalian menjumpai kalimat rumpang, itu bisa dicek dari kalimat sesudahnya ataupun sebelumnya ya. Kita lihat. Halo Ari, itu sebelumnya. Sudahnya, saya sekeluarga juga sehat. Oke. Berarti nanti ada kaitannya dengan kata sehat. Dari 1, 2, 3, 4 yang ada kata sehatnya, jawabannya yang kedua sama ketiga. Kalau yang kedua coba. Keluargaku di Jakarta juga sehat-sehat, tidak kurang satu apapun. Nah, di sini tidak ada tanya ya. Kan di situ menjawab saya sekeluarga juga sehat. Berarti sebelumnya ada kata tanya. Yang ketiga, bagaimana keadaanmu sekarang? Semoga sehat-sehat saja. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan bagian rumpang ya. Berhubungan dengan saya sekeluarga juga sehat. Berarti jawaban yang ketiga.
Bagaimana keadaan sekarang? Semoga sehat-sehat aja. Itu jawabannya nomor 4. Sekarang nomor 5. Kalimat penutup surat yang tepat agar Tati segera membalas surat Dora. Lihat kata kunci penutup surat dan segera membalas surat Dora. Oke. Dari bahasanya surat pribadi seperti ini ya. Coba yang pertama. Atas perhatianmu, kuucapkan terima kasih. Aku bangga bersahabat denganmu. Nah, yang pertama ini nggak ada keterangan untuk cepat membalas suratnya ya. Jadi yang pertama itu salah. Yang kedua, Tat, sampai di sini dulu ya surat dariku. Balasan surat darimu selalu kutunggu. Nah, yang kedua ini ada rangsangan untuk segera membalas surat Dora. Jadi jawabannya yang benar ini ya. Tat, sampai di sini dulu surat dariku, balasan surat darimu selalu ku tunggu. Oke, pilihan selanjutnya diabaikan karena sudah ketemu jawabannya. Oke. Nah, ini soal terakhir ya, nomor 6 ya. Ada struktur surat di sini. Banyak banget ya, ada 12 bagian di sini ya. Soalnya yang merupakan bagian dari struktur surat pribadi. Oke, saya terangkan dulu ya. Surat pribadi itu berbeda dengan surat dinas. Kalian bisa melihat tabel yang saya buat di sini ya. Kalau surat pribadi itu diawali dengan titik mangsa. Titik mangsa itu tempat dan tanggal. Kemudian alamat surat. Pembuka bisa diawali dengan salam pembuka, dan isi, penutup, dan ditambah salam penutup juga bisa. Terus ada nama dan tanda tangan penulis surat. Nah, hal yang di sini, hal yang di surat pribadi ini juga ada di surat dinas. Cuma nanti bedanya hanya penulisannya. Kemudian kalau surat dinas, nah yang hanya ada dalam surat dinas itu ada kepala atau kop surat, nomor hal lampiran, kemudian tembusan jika ada. Itu hal-hal yang hanya terdapat di surat dinas. Oke, kita lihat jawabannya ya. Dari 1, 2, 3, 4. Yang nomor 3 dan 4 itu ada kepala surat. Ada nomor 1 yaitu ya. Nah, nomor 1 kepala surat itu berarti hanya ada di surat dinas. Berarti nomor 3 dan 4 otomatis jawabannya salah. Kita cek nomor 1, 2, 3, 6, 8 sama ya. Yang beda nomor 10 dan 11. Nomor 10 apa? Nama dan tanda tangan penulis. Oke, ada ya di dalam tabel. Jadi jawabannya yang pertama. 3 tanggal surat, 6 alamat surat, 8 isi surat, dan 10 nama dan tanda tangan penulis. Oke, jawaban yang benar itu ya. Terima kasih, sampai di sini dulu ya. Oke, ini ada sedikit motivasi. Kalaupun kau bisa jujur, kenapa harus niru? Kalaupun kau ingin hasil terang, kenapa harus curang? Jujurlah agar hasilnya barokah. Berani jujur. Oke, jadi apapun hasil yang kalian peroleh itu akan terasa puas jika kalian memperolehnya dengan kejujuran. Sebaliknya, setinggi apapun nilaimu, kalau dihasilkan dari hal-hal yang curang, nanti kamu tidak akan puas. Oke, tetap semangat dan berdoa. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.